Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dimuliakan Allah, kewajiban yang ke-10 adalah antabta'ida anil maisiri bikulli anwa'ihi mahma kanal maqsid min waraiha wa tatajannabu wasailal kasbil harami mahma kana wara'aha min ribhin ajil. Hendaklah engkau menjauhkan diri dari perjudian dengan segala bentuknya, apapun motif yang melatar belakanginya, dan juga jauhilah mata pencaharian yang haram, betapapun keuntungannya dapat dihasilkan dengan segera. Nah, tentang perjudian ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar atau minuman keras, wal maisiru judi, wal ansabu sesajian untuk berhala, wal azlamu dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan najis dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, di antara bentuk perjudian ada yang disebut dengan yanasib, yaitu undian berhadiah dengan segala modelnya ya. Dan yang paling buruk di antara bentuk undian tersebut adalah ada yang disebut dengan sumbangan berhadiah, sumbangan untuk fakir miskin, untuk olahraga ya, seperti dulu di kita ada Porkas, ada SDSB, maka apapun bentuknya ya, ketika hal tersebut masuk dalam kategori judi adalah yang diharamkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan judi ini dengan pengharaman yang pasti, yang tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama. Fa innallaha harramahu tahriman qat'iyan. Sesungguhnya Allah mengharamkan judi itu dengan pengharaman secara qat'i, secara pasti. Maka siapa yang menganggap halal perjudian, dia termasuk ke dalam golongan orang kafir atau menjadi kufur ya, karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Wa qad yatasahalun nasu fi asrina bil haram. Wa dzalika misdaqu qauli alaihi salam, la ya'tina 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin amin haram. Sekarang manusia menyepelekan, menganggap enteng ya, perbuatan haram atau rizki yang haram. Hal ini sesuai
dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa akan datang suatu zaman kepada manusia di mana seseorang sudah tidak mempedulikan harta yang diambilnya, apakah diambil dari yang haram atau yang halal. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad. Nah, oleh karena itu, hendaklah kita mewaspadai mata pencaharian yang haram atau juga yang syubhat. Karena sebagaimana juga dikatakan oleh Rasulullah, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaron mimma ba'sa bihi. Bahwa seorang hamba tidak akan mencapai derajat muttaqin, derajat takwa, sampai dia meninggalkan yang tidak apa-apa karena khawatir terjadi apa-apa. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita tidak saja meninggalkan yang haram, namun yang syubhat, yang tidak jelas kehalalan dan tidak jelas keharamannya, maka sebaiknya hal tersebut ditinggalkan. Karena kata Rasulullah, "Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Sebaliknya, siapa yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan syubhat, maka dia akan terjumus kepada yang diharamkan. Dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu kecuali pada yang diharamkan itu terdapat madorot, terdapat banyak bahaya, baik bahaya secara lahir maupun secara batin. Nah, di antara bahaya yang timbul dari rizki yang haram itu adalah dicabut keberkahan dari rizki tersebut. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Ibnu Katsir, diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabad da'wah." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku sebagai orang yang dikabulkan doanya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Wahai Sa'ad, perbaikilah cara makanmu, maka engkau akan menjadi orang yang senantiasa dikabulkan doanya. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi innar rajula la yakdziful luqmatal harama fi jawfihi. Demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya, bahwa jika seorang laki-laki memasukkan satu suap barang haram ke dalam perutnya, ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman, maka tidak akan diterima darinya selama 40 hari. Nah, yang tidak diterima di sini tidak disebutkan, bisa tidak diterima ibadahnya atau bisa tidak diterima doanya. Jadi satu suap saja barang haram masuk ke dalam perut kita, maka selama 40 hari doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Kalau 2 suap, 3 suap, ya tinggal kalikanlah. Itulah dahsyatnya bahaya dari rizki yang haram, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut Rasul mengatakan, wa ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba fannaru aulabih. Siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari barang haram atau dari riba, maka nerakalah yang akan menghancurkan daging tersebut, ya, daging yang tumbuh dari barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan ya tentang yang diharamkan, yang harus dijauhi oleh kita,
Rasulullah bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang akan membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa saja perkara-perkara yang bisa membinasakan tersebut?" Maka Rasulullah menjawab, "Asyirku billah." Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, wasihru, sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak. Wa aklur riba. Yang keempat, makan riba. Wa aklu malil yatim. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yauma zahfi, kabur dari peperangan. Dan yang ketujuh adalah wa qadfu muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh berzina kepada wanita mukminah yang suci yang menjaga akhlak dan harga dirinya. Nah, demikianlah sahabat sekalian, kewajiban yang ke-20 yaitu menjauhi perjudian dan menjauhi cara-cara mencari rizki yang diharamkan, sehingga terjaga kehalalan dari rizki kita yang akan membawa keberkahan baik bagi diri, bagi keluarga, dan bagi umat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.